Tim Tapi yang kalau aku sih berharap PSG Barca. kalau Bung apa lebar. Iya ya. PSG Barca. Kalau saya sendiri sih PSG lebih cocok digantikan dengan Atlanta. Ya benar, Atlanta. Kalau Kedanku, jangan lupa subscribe, like, komen. Halo Kedan-kedanku, di video ini kita akan membahas final Liga Champions Bayern Munchen PS PSG. Jadi di video ini aku tidak sendiri, ditemanin bersama Kedan-kedanku. Ini dia Bung Abeng dan Lai Badawi Siregar dan Mr. James. Oke, sebelum kita kupas tentang tim-tim final Liga Champions ini, kita akan nanya dulu nih dengan Kedan-kedanku. Kedan-kedanku akan memilih salah satu dari tim final Liga Champions ini. Dari Bung Abeng. Bung Abeng, timnya apa nih? Oh, jelas dong, Bang. Tahun ini dari awal perjalanan penyisian tetap Bayern Munchen. Bayern Munchen ya? Bayern Munchen. Oke. Lai Badawi Siregar. Kalau aku sih semenjak semifinal aku dukung PSG. PSG ya? Oke. Mr. James. Bayern Munchen. Bayern Munchen. Oke. Tunggu. Bung Teli apa? Kalau saya sendiri udah jelas PSG. Oh, berarti kita satu warna. Kita satu warna ya. Oke, ini aku mau nanya nih sama Bung Abeng. Keyakinan Bung Abeng untuk Bayern Munchen, apa yang meyakinkan Bung Abeng yakin bahwa Bayern Munchen bakal menjuarai Liga Champions di tahun ini? Yang pertama nih, Bang ya. Pertama di Liga itu superior. Oke. Di Champion dari awal penyisian mereka sapu bersih kemenangan sampai saat ini. Iya. Sampai saat ini. Dari situ udah jelas sih. Tunggu. Tadi Bung Abeng bilang menyapu bersih berapa pertandingan? 10 pertandingan. 10 pertandingan di Liga Champion. Liga Champion. Iya. Oke, jadi keyakinan Bung Abeng karena itu ya. Dari rataan gol juga cukup superior sih, Bang. Cukup memuaskan. Iya. Dari rataan gol dan jumlah kebobolan yang sedikit ya udah membuktikan apa buat Munchen untuk tahun ini. Oke, tahan dulu Bung Abeng. Sekarang kita tanya sama Mr. James ya. Mr. James, apa yang membuat Mr. James yakin dengan Bayern Munchen menjuarai final Liga Champions tahun ini? Menurut saya Bayern Munchen itu salah satu tim yang paling konsisten di Liga Champions. Oke. Makanya saya tertarik, memang saya dukung penuh Bayern Munchen sebab Bayern Munchen ini kalau dibilang seperti yang Bung Abeng bilang, dari awal penyisian sampai hingga babak puncak ini sudah menjalani 10 laga dan semuanya sapu bersih menang. Gitu ya. Iya. Jadi itu yang membuat Mr. James yakin bahwa champion tahun ini milik Bayern Munchen. Oke. Tahan dulu, ini kita tanya dengan Le Badawi Siregar. Karena ini kita satu warna nih, Lai. Jadi harus apa kan? Menurut Lai sendiri gimana? Kalau saya sih sangat yakin PSG akan juara pada kesempatan kali ini. Dengan trio lini depannya yang sangat bisa dibilang sangat top tier lah, dengan Mbappe, Neymar dan Di Maria. Jadi saya sangat yakin PSG. Apalagi ini partai pertama kali PSG mencapai puncak final Liga Champions. Jadi mereka nggak akan sia-siakan dengan kualitas pelatihnya Thomas Tuchel yang udah berpengalaman menghadapi Bayern Munchen saat melatih Borussia Dortmund. Kalau saya sih Oke. Kalau aku sendiri setuju dengan pendapat dari Le Badawi. Kenapa? Ini momen penting. Jadi PSG dari dia mengikuti Liga Champions ini pertama kalinya dia masuk final. Betul. Benar ya? Pertama kalinya dia masuk final Liga Champions. Jadi ini momen pas untuk dia meraih gelar gitu. Ditambah lagi stadion yang bakal dipakai untuk final itu stadionnya Estadio de Darus. Nah, jadi PSG punya memori terakhir menang melawan Atlanta di stadion itu dengan skor 2-1 gitu. Jadi stadion itu juga membawa keberuntungan buat PSG gitu.
Oke, ini kita tanya lagi nih, Bung Abeng. Mungkin ada pendapatnya yang bisa lebih berseberangan atau gimana? Oh, gini bang. Ah? Kalau ngomongin superior, saya tadi udah menjagokan Bayern Munchen. Oke. Tapi yang perlu diingat, setiap lawan yang dihadapi PSG, terutama di 16 besar, itu adalah langganan yang selalu ditaklukkan Bayern Munchen. Contohnya seperti Borussia Dortmund. Mereka sempat kalah di leg pertama 16 besar. Itu perlu diingat. Di tahun ini? Iya, di tahun ini juga. Setelah itu, seperti mengingat beberapa tahun ke belakang, PSG pernah dihancurkan oleh Barcelona yang awalnya mereka menang 4-0 di leg pertama, dan dibantai 6-1 di leg 2. Itu tahun kemarin? Iya. Sementara di 8 besar tahun ini Bayern Munchen menghancurkan Barcelona dengan skor 8-2. Oke. Jadi tolak ukur Bung Abeng itu? Iya. Seperti itu ya? Iya, benar. Oke. Kalau menurut Le Badawi gimana dengan argumennya Bung Abeng? Sah saja karena dia penggemar Bayern Munchen untuk pertandingan kali ini. Tapi dia cerita musim lalu. Itu Barcelona memang saya akui timnya kuat. Tapi dalam performa nggak bagus juga. Itu musim lalu. Iya. Tapi untuk PSG kali ini saya sangat yakin babak belur ini Bayern Munchen dibuatnya. Dengan debut Mbappe. Oke. Tahu kecepatan Mbappe itu kayak mana? Flash, kilat. Jadi keyakinan. Gini. Kalau soal kecepatan, Munchen juga punya kecepatan di lini belakang lewat pemain muda bernama Alphonso Davies. Ya semoga saja Mbappe dan Davies bertemu. Oke. Tapi jangan lupakan juga Kimmich. Dalam penyerangan dia bagus, crossing juga bagus. Memang pertahanan sering dilupakan, tapi tetap jangan pernah lupakan Kimmich. Oke, boleh. Mbappe versus Alphonso Davies. Tapi di lini serang PSG yang kencang, nggak cuma Mbappe, ada Neymar, akselerasinya bagus. Pemain Samba Brazil, terkenal dengan akselerasi. Ada Angel Di Maria. Dan pertandingan terakhir PSG Bayern Munchen versus Olympique Lyon. Itu Itu lini belakang Bayern agak diragukan dengan nama Jerome Boateng. Pada menit 46 begitu babak kedua dimulai, itu Boateng diganti. Apa dia nggak cocok dengan David Alaba, saya pun kurang tahu. Dan pada pertandingan lawan Barcelona, Boateng dibuat malu oleh Luis Suarez, walaupun ya nggak banti juga Barca ujung-ujungnya. Oke. Itu argumen dari Le Badawi Siregar. Oke, kalau Mr. James gimana? Kalau menurut saya sini bicara soal pengalaman, Bang. Oke, pengalaman. Pengalaman seperti apa rupanya? Pengalaman Bayern Munchen sendiri. Di 10 tahun terakhir nih Bayern Munchen nih sangat mendominasi sekali, Bang. 3 kali masuk final. 3 kali masuk final. Dari 2010, 2013, 2012, baru 2013 mereka juara melawan Dortmund. 2013. Iya. Ini Tapi kan ini kita bicara 2020. Oke, nggak masalah. Kita kan flashback masa lalu. Masa lalu ya. Kan? Jadi menurut saya seperti yang dibilang Badawi Siregar, masalah Jerome Boateng itu menurut saya tuh bagian dari strategi itu, Bang. Bagian dari strategi pelatih ya. Strategi kayak mana? Oke. Tunggu dulu. Kita kasih kesempatan sama Mr. James. Dihancurkan Luis Suarez. Gimana strategi? Tunggu dulu, Bung Badawi biar apa? Menurut saya itu bagian dari strategi. Karena tahu sendiri lah, Boateng sudah cukup lama membela tim sendiri kan. Dia pun tahu kayak mana situasi tim di saat mereka mau bertahan ataupun menyerang kan. Jadi saya kira kayak Neymar, Angel Di Maria, Kylian Mbappe mudah-mudahan bisa diredam oleh Boateng dan kawan-kawan. Oke, jadi kalau menurut Mr. James bahwa kemarin Boateng itu bagian dari strategi pelatih, berarti kita bisa bilang bahwa pelatih menyimpan Boateng untuk partai final. Iya, benar sekali itu, Bang. Benar sekali ya. Berarti kalau memang kita mau bicara kayak gitu, berarti memang Bayern Munchen benar-benar menganggap Barcelona sama PSG ini beda gitu kan, ya kan, secara tekanan gitu kan.
gitu. Tapi setidaknya bahwa Bayern Munchen pelatihnya mengkhawatirkan lini depan PSG, itu harus kita akui. Iya. Ya kan, harus kita akuin, kan gitu kan, harus kita akuin gitu. Tapi kan gini, kalau bicara tentang penyerang, tadi kan kita bicara bertahannya Bayern Munchen gitu. Ini kita bicara tentang penyerangannya PSG gitu. Dengan ada lini depan ada Di Maria, Neymar, sama Mbappe, kan gitu kan. Karena kalau menurut aku gini, di lini depan PSG ini untuk lini depan Liga Champion, ini lini depan terbaik untuk sebuah tim gitu. Karena lengkap gitu. Di kanan ada Di Maria, ada Neymar sama Mbappe, kan gitu kan. Nah, jadi sementara kalau untuk di Bayern Munchen, kita tahu sendiri memang Bayern Munchen juga kuat untuk di pertahanan gitu kan. Dia kuat di pertahanan. Jadi kalau menurut aku nih ya, dari head to headnya kita hitung-hitungan gitu, 3-0 PSG dan 3-1 Bayern Munchen. Iya. Jadi kan kalau kita bicara tentang head to head terakhir gitu, PSG juga banyak membobolkan gawang Bayern Munchen gitu kan. Kalau itu gimana menurut Bung Abeng? Kalau dibilang sih saat itu memang keadaan skuad Bayern Munchen nggak sesolid sekarang sih bang. Oh, nggak seterbaik sekarang ya? Bahkan untuk sekarang ini seluruh pemain ataupun mantan pemain legenda Bayern Munchen meyakini mereka lebih kuat dari tahun 2013 saat mereka menjuarai Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Itu yang membuat saya semakin yakin kalau Munchen bakal menjuarai Liga Champions tahun ini. Gitu ya? Iya. Oke, menurut Mr. James gitu kan, Bayern Munchen dengan skuadnya sekarang gitu, jumpa dengan lini belakang PSG gitu, gimana Bung James ngelihatnya? Saya setuju dengan apa yang dibilang Bung Abeng tadi kan, bahwasannya 2003, skuad 2013 itu kalah jauh lebih baik dari 2020 yang sekarang ini. Karena di situ ada Ivan Perisic sebagai wing kiri, striker wing kiri dibandingkan Ranieri, dan di kanan tuh ada Serge Gnabry yang tahun ini menunjukkan potensi permainan yang luar biasa. Gitu ya? Iya. Ditambah lagi dengan Lewandowski lah yang sudah tahu lah kayak mana cara nyetak gol yang bagus tuh. Gitu ya? Gitu ya? Dan sedikit tambahan ya bang, dengan adanya Juan Bernat yang merupakan mantan pemain Bayern Munchen, di usia yang sekarang ya bisa lah dieksploitasi dengan seorang bola raja. Oh gitu ya? Oke, tahan dulu nih Bayern Munchen. Ini kita tanya sama pendukungnya PSG. Gimana kalau menurut Le Badawi gitu tentang PSG gitu, dengan tanggapan dari Bung Abeng dan Mr. James? Tadi Bung Abeng bilang sekelas Bernat dengan usia yang sudah tua dikasih saja ke Muller lah hadapannya. Nggak usah Lewandowski atau Sergio Gnabry. Usia boleh tua, pengalaman berbicara. Pengalaman ya. Karena di sini juga, maaf saya potong gitu kan. Karena di sini juga pelatihnya Munchen ini pertama kali dia merasakan final, gitu. Jadi dia belum ada pengalaman untuk menghadapi partai final ini, belum jadi patokan juga gitu. Jadi itu kita sama-sama PSG. Oh tapi jangan salah bang. Hans Flick ini, dia sebagai asisten Joachim Löw. Ya. Waktu di timnas Jerman. Dan kekuatan Jerman abang tahu saat itu. Dan rata-rata pemain Bayern ada di situ. Gitu ya. Saat membantai Brazil 7-1 kalau nggak salah. Si Flick udah menjadi asisten Joachim Löw. Betul. Itu bisa menjadi bekal. Ya, Jerman dibantai. Jerman bantai Brazil. Pada saat itu Neymar main nggak? Memang nggak main. Sekarang ada Neymar. Tapi kan banyak pemain Bayern di Jerman itu. Enggak, sekarang ada Neymar enggak? Neymar itu partai itu, ya. Pertandingan loh Pak Dawi. Ini pertandingan, kita tidak. Betul. Dia dibilang apa? Le Badawi benar. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang negara, ini kan jatuhnya bicara tentang negara nih kan. Jerman pada pertandingan itu Jerman Brazil gitu.
Jerman memang menang besar gitu. Tapi kan yang dibahas apa Le Badawi, Neymar main apa enggak? Jadi kan memang harus kita akui Oke. bahwa Tapi yang jadi satu persoalan, Neymar ada nggak muncul selama semifinal sampai final ini? Nah, benar. Memberi peran nggak? Terakhir dia asis. Hanya asis. Dan yang dihadapin lawannya siapa? Gini, tapi memang mungkin Neymar dia nyimpan tenaga untuk final. nggak ada. Tapi gini. Nyimpan tenaga untuk final. Kalian nggak tahu sebenarnya. Dia memang udah dia nelpon, dia bilang, halo kedanku, aku menyiapkan hanya untuk final ini, untuk bantai Bayern Munchen gitu. Kalau ada uang kedanku bertaruh pun nggak apa-apa katanya. Jadi dia ngasih apa? Ngasih Nggak, clue. Jadi gitu, Bung Abeng bilang bahwa kontribusi kan kita jatuh bicara kontribusinya Iya. Neymar gitu. Memang Neymar untuk partai final dia bicara kayak gitu itu. Ada kami WA-an. Iya kan? Nah ini kita agak keluar nih. Ini kita Bung. Ini kita agak keluar. Sebenarnya saya ingin meluruskan bagaimana tadi Abang bilang kan belum ada pengalaman si Flick kan. Nah, saya ingin menunjukkan saja bahwa dia sudah menjadi asisten Joachim Löw pada saat Jerman menghajar timnas Brazil. Iya, tapi gini, ini saya koreksi nih ya, Bung Abeng. Karena kan ini Bung Abeng bicara tentang tim nasional gitu. Iya. Ini kan yang kita bicarakan klub gitu kan, tim gitu kan. Nah, jadi kan yang aku sampaikan gitu bahwa pelatih Munchen gitu, dia untuk pengalaman di partai final ini baru ini momen pertama dia gitu. Jadi belum teruji gitu. Itu mungkin bisa jadi satu seperti energi lah buat PSG gitu. Nah, kalau kita bicara itu kan gitu. Sementara kalau kita tarik lagi ke belakang memang prestasi dari pelatih Munchen banyak lah untuk sebuah tim, apalagi tim nasional gitu. Ini kan kita bicara fakta bahwa ini momen pertama dia membawa tim final Liga Champions. Itu yang apanya. Jadi itu kan kita bicara tentang pelatih tadi. Kalau menurut Mr. James gimana dengan sebuah tim Munchen gitu? Apalagi yang pendapat Bu Mr. James gitu untuk tim Munchen? Ya, saya berharap banyak untuk striker ya. Seperti Lewandowski itu mampulah minta 2 gol aja lah, cukup lah tuh untuk juara kan. Dan ditambah lagi salah satu pemain yang saya lihat tuh paling mencolok penampilannya itu Goretzka di lini tengah. Dia dapat membantu pergerakan Muller yang di saat dia akan menyerang, dia mengcover pergerakan Muller, dan di saat bertahan pun dia juga selalu ada gitu ya. Oke, kalau Lai Badawi gimana ngelihatnya untuk sebuah tim PSG gitu? Kalau saya sih tahun ini optimis PSG juara dengan skuad yang begitu superior, penampilan yang ofensif, menyerang dengan trio Mbappe, Neymar, Di Maria, dan ada beberapa sosok yang bisa menjadi pembeda. Dia cadangkan mungkin nama Mauro Icardi atau Paulo Sarabia, itu bisa menjadi pembeda pada laga kali ini. Ditambah lagi kualitas lini belakangnya yang berpengalaman dan mumpuni. Ada Thiago Silva. Kita tahu sosok Thiago Silva ini sekaligus pemimpin, dia bertahan cukup baik. Menurut saya sih itu aja. Gitu ya. Tapi memang harus kita akuin ya, terlepas dari perselisihan kita nih ya, Bayern Munchen dan PSG gitu. Tapi ini memang ini final yang pantas ya. Itu harus kita akuin ya. Ini final yang pantas, sama-sama tim yang. Kalau aku sih berharap PSG Barca. Kalau Bung lebar. Iya. PSG Barca. Yang pantas kita partai final ya. PSG Barca. Saya sih dambakannya itu karena Neymar berjumpa dengan mantan rekan-rekannya di Barcelona. Itu yang saya Dambakan ya. Tapi gini, Nggak takut dibantai 6-1 lagi. tapi gini. Ini saya luruskan gini, Bung Abeng. Ini kan karena Lai Badawi menganggap bahwa kalau menurut dari kacamata
apa Lewandowski lebih pantas itu Bayern Munchen PSG gitu. Enggak, Tapi Barcelona PSG. Barcelona PSG gitu. Kalau menurut apa Bung Abeng? Kalau saya sendiri sih PSG lebih cocok digantikan dengan Atlanta. Ya benar, Atlanta. Ya, kalau di tahun ini ya Bang, Tahun ini ya. Atlanta. Kenapa? Yang lebih pantas ya. Atlanta kebobolan di menit terakhir karena kelalaian mereka. Mereka menganggap akan ada extra time, ternyata di menit 90 lebih mereka Itulah sepak bola. Sebelum peluit akhir berbunyi jangan sepele. Terakhir nak bantai PSG 2-1. Tapi memang kita dalam pertandingan yang ditanya itu skor akhir. Iya. Oke, jadi kalau menurut Mr. James, siapa yang paling layak di final? Bayern Munchen sama apa lawannya? Saya rasa nggak ada tim lain lah selain PSG yang cocok untuk bersanding sama Munchen di finalnya. Karena sama-sama tim yang bertabur bintang, tim yang solid. Tapi kali ini memang tak kenapa saya memang betul dukung Bayern Munchen. Bayern Munchen ya. Kalau ini aku setuju nih dengan pendapat dari Mr. James gitu. Karena memang partai yang final tahun ini Liga Champions memang pantas Bayern Munchen PSG. Karena memang materinya juga layak untuk di partai final, kesiapan timnya untuk layak sampai final itu memang pas gitu. Nah, jadi sebelum kita tutup nih video gitu, apa nih yang bisa disampaikan dari pendukungnya Bayern Munchen? Buat teman-teman kedanku nih, memang udah wajib lah Bayern Munchen juara tahun ini. Sebab lawan-lawan yang dihadapin PSG sebelumnya itu mantan-mantan yang bantai Bayern Munchen. Oke, itu ya. Oke, dari pendukungnya PSG. Buat kedan-kedanku, ntar malam dini hari nanti kalian begadang dukung PSG. Di situ ada trio Neymar, Mbappe, dan Di Maria. Kalian jangan pesimis. Walaupun Bayern kaya akan pengalaman, udah punya 5 trofi Liga Champions, tapi kalian harus ingat, PSG tampil perdana di final Liga Champions dan dia harus mati-matian untuk gelar pertamanya. Oke, dari Mr. James gimana? Apa yang bisa disampaikan? Buat kedanku semuanya udah tau lah siapa tahun yang juara ya. Kayaknya Bayern Munchen lah ya. Nah, dia bilang kayaknya dia nggak yakin. Oke. Kan tadi seperti yang disampaikan tadi, yang dilihat itu kan skor akhir. Jadi sebelum pertandingan dimulai ya masih kayak. Dia aja nggak yakin. Jadi kita harus yakin. Kayaknya. Oke, nah ini terus gimana Mr. James? Klarifikasinya? Kita kasih kesempatan untuk mengklarifikasi pakai kata kayaknya itu, nggak apa-apa. Pokoknya buat kedanku jangan lupa nonton bareng nanti, dukung terus Bayern Munchen. Semoga menang lah untuk gelar yang ke-6-nya. Oke. Ini saya sendiri ya. Ini saya pendukung PSG. Saya luruskan tadi, saya potong juga. Menang untuk babak pertama nggak apa-apa Bayern Munchen. Tapi kalau babak kedua itu milik PSG gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di final ini tim dari Prancis ini dan semuanya ini menunggu nih untuk mengangkat juara Piala Liga Champions gitu. Jadi memang yang paling pantas itu PSG untuk juara. Oke, ini sekarang kita tanya dari pendukung masing-masing ini skor untuk partai final ini. Dari Mr. James dulu. Bayern Munchen menang 2-0. Hah? 2-0. 2-0 buat PSG. Bayern Munchen. Buat Bayern Munchen ya. Oke, dari Lewandowski. Kalau saya sih 1-0 aja, yang cetak pun Thiago Silva, nggak usah striker, back aja. Wow. Tuh. Sedikit nambahin ya kedan. Ini yang dihadapin Bayern, tim yang katanya terbentuk di tahun 1972. Tapi nyatanya mereka baru terbentuk di tahun 2011 ketika uang Arab menyerang. Jadi skor akhir untuk kemenangan Bayern 3-1.
3-1. Iya. Bung Abeng yakin? Itu banyak loh. Lewandowski bakal cetak 2 gol. Iya, benar. Top skor sementara bakal bertambah lagi gol. Enggak, top skor pasti rekor masih dipegang Ronaldo. Gak akan Gitu ya. bisa dilewati Lewandowski. Oke. Ini menurut saya ya, skornya itu enggak 1-0 buat PSG. Yang buat gol Di Maria. Karena dia setiap partai final dia itu punya memori dan momen-momen penting tuh di partai final itu. Jadi buat kedan-kedanku, apapun yang didukung ya itu nggak masalah. Kita hanya juga argumennya ini nggak sampai berantem ya kedan-kedanku. Ini hanya pendapat yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah-salah kata dari kami atau ucapan yang salah buat pendukung Bayern Munchen dan pendukung PSG, kami mohon maaf. Jadi mudah-mudahan partai final ini di pertandingan ini bisa melahirkan juara yang paling pantas gitu. Itu PSG. Oke. Oke, kedan-kedanku. Semoga pertandingan final nanti benar-benar menghibur ya, benar-benar menghibur. Oke. Saksikan terus video-video dari Kedanku TV. Sportivitas.